Aku Sonita Depari. Di video ini aku mau sedikit cerita dan untuk melatih public speaking juga. Jadi buat teman-teman yang menonton harap maklum ya kalau kata-katanya masih belibetan gitu. Jadi aku mau menceritakan sedikit pengalaman-pengalaman gitu ya kan. Tanggal 23 Februari itu 2022 aku sudah, dan di situ ijazahnya belum diterima. Pengambilan ijazah itu pada tanggal 7 Maret hari Senin. Jadi walaupun dari wisuda sebelum tanggal 7 Maret itu kami kan belum punya ijazah dan belum bisa nge-apply lamaran kerja. Jadi setelah tanggal 7 Maret itu kami ngambil ijazah ke kampus. Setelah semua berkas-berkas urusan selesai, aku mulailah meng-apply beberapa job, banyak lumayan. Apply dari mengisi kuesioner, kirim lewat email dan lain sebagainya. Dan ya hampir hari itu sebulan setelah wisuda tanggal 23 Maret aku belum keterima, belum ada email balasan apapun itu dari hasil applyan, dari hasil lamaran yang kukirim. Belum ada email balasan. Cuman satu lah hari itu ada email dari PT Bank BCA menyatakan aku belum memenuhi syarat gitu lah ya kan, belum memenuhi syarat, dan dalam waktu jangka 2 tahun aku nggak bisa nge-apply lagi di BCA gitu. Itulah dalam sebulan setelah aku sudah 23 Februari terus apply terus ya kan, kirim lamaran lewat email, lewat WA juga ada. Setiap itu aku nemu lamaran pekerjaan itu di Instagram, dari Instagram Kak Risa Rosa kalau nggak salah ya username-nya ya kan. Aku juga baru follow kakak itu hari itu kan, karena menurutku kakak itu sangat menginspirasi gitu lah ya kan. Dia sekarang dosen di USU, dia sekarang lagi kuliah di UCL. Jadi di situ aku lihat di Instastory-nya aku lihat lamarannya yaitu di PT Digido, PT Gowin Internasional. Jadi aku lihat Instagram PT Digido tersebut. Besoknya aku kirim lamaran melalui email. Setelah aku kirim beberapa hari kemudian tanggal 27 Maret kayaknya ya, 27 Maret ada email panggilan interview pertama kali. Panggilan interview dikirim lewat WA, ditanya bersedia apa enggak. Ya senang kali ya kan, pastilah bersedia. Aku terima, bersedia. Aku bersedia. Terus itu dikirim dan itu jadwal interviewnya besok harinya gitu. Jadi baliklah aku pulang, ngambil baju segala macamnya. Setelah itu karena dari rumah aku berangkat itu jam 6 pagi karena PT-nya itu di dekat Center Point Medan. Jadi aku dari rumah jam 6 pagi, persiapan udah berangkat jam 6 pagi, nyampe di Medan. Setelah persiapan berkas-berkas segala macamnya yang disuruh dibawa, sampai di Medan sekitaran jam 8 lah atau jam setengah 9. Jadi aku nunggu di halte, tepatnya itu dekat Nomensen, di halte Nomensen tersebut ya kan. Aku tunggu sampai jam 9 karena mulai mulai interviewnya itu jam 9.30. Jalan aku ke dekat CP, Center Point, dekat situlah PT-nya. Aku nunggu lagi di situ, baru datanglah karyawannya jumpa sama kakak di situ kan. Terus disuruh nunggu jam 9.30 mulailah interview. Aku mau berbagi pengalaman sedikit ya kan, sedih. Mulailah interview di situ. Aku di interview karena aku paling pertama datang, jadi urutan interview itu pertama.
pertama kali interview di urutan pertama gitu ya kan, pertama dipanggil gitu. Aku sebenarnya udah nggak yakin sama diriku sendiri jujur, karena itu pertama kali aku interview. Itu pertama kalinya setelah sebulan lebih wisuda. Masuk dipanggil, aku diinterview sama HRD, satu orang dokter lagi, satu lagi abang itu aku lupa, pokoknya dia bagian tim lah, tim rekrut. Diinterview oleh 3 orang, disuruh perkenalkan diri. Ku perkenalkan diri karena aku belum tahu. Setelah aku baca, aku dengar, aku tonton di YouTube, aku baca apa itu interview segala macamnya, jadi aku belajar lah sedikit-sedikit. Disuruh perkenalkan diri, gugup. Udah itu, setelah itu ya kan, setelah perkenalkan diri, disuruhlah berbahasa Inggris. Astaga Tuhan, disuruh berbahasa Inggris. Aku nggak pandai, jujur. Nggak pandai bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Nggak perkenalkan diri kayak biasa. Kalau sekedar perkenalan diri, udah mungkin lah ya kan. Setelah itu ditanya salary-nya, gajinya berapa, bilanglah sekitaran UMR Kota Medan. Setelah itu kata tim rekrutmennya, ditunggu ya Mbak 10 hari ke depan katanya. Ya dalam hatiku udah bisa keluar, silahkan Mas, tanya Kak udah bisa pulang, udah turun lah aku itu. Dalam hatiku udahlah nggak terima lah aku ini. Lihat saingannya kan cerita sama teman-teman yang ngelamar juga di situ, udah pengalaman kerja, lagian di apa itu apa namanya benarnya di pokoknya persyaratannya itu di situ diutamakan bahasa Inggris, berpenampilan menarik, pokoknya pengalaman diutamakan lah gitu ya kan. Udahlah, aku belum ada pengalaman apa-apa, udah pertama kali interview gitu, udahlah nyerah. Udahlah, udah pulang di perjalanan, astaga, udah nggak ada harapan lah, udah walaupun belum dikirim hasilnya, udah yakinnya udahlah nggak masuk ini. Pikirku ya kan. Setelah itu tunggulah beberapa hari kemudian, dikirim lewat WA, maaf Anda belum diterima gitu pokoknya. Tuhan, itulah aku mau sedih ya, sedih lah udah pasti. Itulah ya kan pentingnya belajar bahasa Inggris tadi. Aku jujur paling bodoh lah belajar bahasa Inggris. Setelah itu udahlah, ya kayak mana lagi, lanjut apply perusahaan, lamaran yang lainnya lagi. Jadi di video ini kan selain untuk menambah public speakingku, aku juga mau cerita ini untuk nanti biar nanti bisa ku dengarkan lagi, biar nanti jadi kenang-kenangan, biar suatu saat nanti kan kalau udah aku terima, oh aku dulu kayak gini. Jadi ini adalah interview pertama aku setelah wisuda. Kalau interview kedua nanti dan seterusnya akan ada di video-video selanjutnya, jadi tunggu kalau mau didengarkan. Kalau nggak apa-apa, ini sekitar sharing. Terima kasih kalau udah bersedia mendengarkan. Bye. Semangat.